I was off duty one day in this bar and Halo semua, balik lagi bersama Cinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Owl Among the Tombstones yang dirilis pada tahun 2014. Film ini berkisah tentang seorang detektif swasta yang mencoba mengungkapkan dalang penculikan dan pembunuhan sadis keluarga pengedar narkoba. So you're a private detective. unlicensed. Film berawal ketika seorang pria masuk ke dalam sebuah toko kopi. Ia bernama Matthew Scudder, seorang detektif yang bekerja di NYPD. Ketika sedang menikmati secangkir kopi dan membaca koran, dua orang pria masuk ke toko tersebut dan menembak sang penjaga toko. Hal itu pun membuat Scudder terkejut dan mencoba mengejar orang tersebut. Ketika akan kabur menggunakan mobil, Scudder berhasil menembak dua orang termasuk sang supir yang telah menunggu di dalam mobil. Orang itu yang hanya tinggal sendirian mencoba untuk melarikan diri. Tetapi di sana Scudder berhasil menembak kakinya. Walaupun timah panas telah bersarang di kaki pria tersebut, ia tetap ingin melarikan diri sehingga pria itu dengan mudah ditembak oleh Scudder, yang langsung membuat dirinya tewas seketika. 8 tahun kemudian, Scudder sudah beralih profesi menjadi detektif swasta yang tidak terdaftar di pemerintahan. Ketika sedang membaca koran, dirinya dihampiri oleh seorang pria bernama Peter Cristo yang kebetulan mengenal dirinya. Kedatangan Peter ke situ adalah untuk meminta tolong mengatasi masalah yang dialami saudaranya. Scudder lalu menanyakan masalah apa yang akan dia atasi. Tetapi Peter menyarankan untuk langsung berbicara kepada saudaranya. Pergilah mereka menggunakan taksi untuk menemui saudaranya Peter. Setelah sampai, Peter menyuruh Scudder untuk masuk ke dalam, sedangkan dirinya menunggu di luar rumah untuk mengisap rokok sebatang. Scudder bertemu dengan saudara Peter yang bernama Kenny Cristo. Di sana, ia menceritakan masalah yang sedang dialaminya, bahwa istrinya telah diculik dan dibunuh oleh orang misterius. Dan Kenny meminta Scudder untuk mencari orang yang telah membunuh istrinya tersebut dengan menawarkan uang muka sebesar $20.000. Tetapi Scudder menolak tawaran tersebut karena itu bukan bagian pekerjaannya dan menyarankan Kenny untuk meminta bantuan FBI saja. Setelah mengisi khotbah gereja, Scudder pergi ke apartemennya. Ketika sampai, dirinya mendapatkan sebuah pesan dari penjaga apartemen bahwa ada seseorang yang sedang menunggunya. Orang itu adalah Kenny yang telah menunggu di depan kamar Scudder. Ia datang untuk menceritakan awal mula istrinya diculik, yang mana pada hari itu ia mendapatkan sebuah telepon dari orang yang telah menculik istrinya. Dan penculik itu meminta uang tebusan sebanyak $400.000. Lalu menyuruh Kenny untuk mengantar uang itu di dekat telepon umum. Setelah sampai, dirinya mencoba untuk menelpon penculik itu menggunakan telepon umum. Dan di sana ia disuruh untuk meletakkan uang itu di dalam mobil dan menjauh dari mobil tersebut. Lalu kembali lagi setelah beberapa menit dan istrinya telah berada di mobil tersebut. Namun setelah melakukannya, ternyata mereka berbohong dan Kenny mencoba mencari penculik istrinya di sekitaran tempat itu. Lalu ia mendapatkan sebuah telepon dari penculik itu dan mengatakan bahwa istrinya sedang menunggunya di rumah. Sesampainya di rumah, istrinya juga tidak ada di sana. Kemudian telepon berbunyi lagi dan penculik itu mengatakan bahwa istrinya berada pada sebuah bagasi mobil yang terdapat di suatu tempat bernama Red Hawk. Setelah membuka bagasi mobil, Kenny mengetahui bahwa istrinya telah tewas dimutilasi oleh penculik tersebut. Lalu Kenny memberikan sebuah perekam suara yang ia temukan di dalam bagasi mobil dan pergi dari sana dengan meninggalkan nomor teleponnya. Setelah mendengar rekaman itu, Scudder lalu menelpon Kenny dan menanyakan di mana lokasi Red Hawk itu berada. Keesokan harinya, Scudder datang berkunjung ke Red Hawk untuk mencari informasi mengenai penculik itu dengan cara menanyakan kepada penjaga toko dan orang-orang di sekitar tempat itu.
Two guys got out of it. I remember that after Mrs. Christo cut off a caddy. The Lebanese place down the block. Yeah, the van was parked across the street. Eunice came in, was all like, oh, what happened? Two men and a woman run across the street away from the store. I think it had the name of TV repair. Pada malam hari, Scudder mencoba untuk menggunakan komputer pada sebuah perpustakaan untuk mencari informasi kasus serupa yang dialami oleh istri Kenny, dan ia menemukan korban bernama Mary Goteskin. Di sana juga terdapat seorang tunawisma bernama TJ yang selalu berkunjung ke perpustakaan tersebut. Scudder meminta bantuan kepada TJ untuk mencari informasi mengenai pembunuhan yang serupa dengan istri Kenny. Lalu mereka menemukan pembunuhan lainnya, seorang wanita bernama Leila Andresen yang tubuhnya dimutilasi dan dibuang pada sebuah pemakaman Greenwood. Setelah mendapatkan informasi itu, Scudder memberikan TJ uang dan mengajaknya untuk makan malam. Di sana, TJ sudah mengetahui bahwa Scudder adalah seorang detektif dan menawarkan dirinya untuk ikut bersamanya. Namun, hal itu pun ditolak oleh Scudder karena dirinya lebih suka bekerja sendirian. Keesokan hari, Scudder pergi menuju tempat potongan tubuh Leila Andresen ditemukan, yaitu di pemakaman Greenwood. Sesampainya di sana, ia dihampiri oleh sang penjaga pemakaman bernama Jonas Logan dan menceritakan sedikit mengenai plastik asoy yang ia temukan di atas kolam. Excuse me? Sweetie want the book down. This was a helmet. I just fished them both out after empties into the pond. Patrick knows me. Tingkah laku Jonas Logan terlihat sangat mencurigakan. Ketika pergi, Scudder mencoba untuk mengikutinya. Namun ketika sedang berjalan, dirinya merasakan seseorang sedang mengikutinya. Dan benar saja, ia diikuti oleh TJ yang ingin menjadi rekannya. Kemudian Scudder menyuruh TJ untuk tidak mengikutinya lagi. Remained I know where I was. You want a count of they're so easy to spot. That it is. A lot of payphones. So you Karena telah kehilangan jejak sang penjaga makam, Scudder melihat mobil yang digunakan oleh tunangan Leila Andresen yang terparkir di depan sebuah apartemen. Lalu mencoba untuk masuk ke apartemen tersebut untuk menemui tunangan Leila yang bernama Ruben. Di sana ia mengaku bahwa telah menyaksikan dua pria menyeretnya ke dalam sebuah van yang dikemudikan oleh orang ketiga. Di luar jendela, Scudder melihat Logan keluar dari gedung apartemen dan mencoba untuk masuk ke dalam apartemen tersebut. Karena di kamar tidak ada orang, Scudder mencoba untuk naik ke atas apartemen. Namun, Logan terlihat sedang menuju ke apartemennya, yang dimana ia juga melihat Scudder telah berada di atas apartemen. Di sana terdapat sebuah gudang kecil dan Scudder mencoba membukanya. Setelah masuk, dirinya melihat foto-foto seks Ruben dan Leila Andresen berada di sana. Pada saat itu, Logan datang dan berencana akan membunuh Scudder dengan sebuah pisau. Namun, Logan mengurung niatnya dan mencoba untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Scudder. Logan mengaku telah membantu menculik Leila. Dia telah bekerja sama untuk mengambil Leila dari Ruben, yang merupakan pengedar narkoba dan membantunya berhenti menggunakan narkoba. I kept talking to her. Okay, that's fair, isn't it? But you better pick. Okay, good. I think it's an excellent choice. Di akhir pembicaraan, Logan memberitahukan satu nama, yaitu Ray. Dan setelah itu, Logan bunuh diri dengan melompat dari atas apartemen. Please. I chased them into the right again. Di sisi lain, terlihat kedua penculik itu bernama Ray dan juga Albert sedang mengintai rumah Yuri Landau, sang pengedar narkoba lainnya. Setelah menyadari istri Yuri sedang sakit dan terbaring di tempat tidur, mereka mencoba untuk mencari target lain. Namun ketika akan pergi, mereka melihat putrinya Yuri yang berusia 14 tahun bernama Lucia. Dan Ray memutuskan untuk menculiknya. Scudder bertemu dengan Kenny dan mengatakan bahwa orang yang telah menculik istrinya mengetahui seluruh informasi tentang diri Kenny. Hal itu pun membuat Scudder bertanya-tanya tentang siapa orang di balik semua ini. Kemudian, Scudder lalu pergi mencari informasi tentang korban lainnya di tempat dirinya terbunuh. Ia adalah bernama Mary Goteskin dan menanyakan pada penjaga sebuah toko tentang wanita tersebut.
Di sana juga terdapat dua preman yang sedang duduk di dalam toko. Setelah mendapatkan informasi bahwa Mary Goteskin pernah tinggal pada sebuah apartemen yang tidak jauh dari toko tersebut, pergilah Scudder ke apartemen itu yang sedang direnovasi. Sesampainya di dalam, tiba-tiba dua orang preman yang ada di toko datang dan memukul Scudder. Karena preman itu menyangka bahwa Scudder sedang mencari anaknya. Namun setelah menjelaskan, Scudder mengetahui bahwa korban bernama Mary Goteskin ternyata adalah seorang polisi yang bertugas di bagian kejahatan narkotika. Ia dibunuh oleh Ray dan juga Albert. Kemudian mereka mengambil data-data tentang para pengedar yang dimiliki oleh Mary. Di malam harinya, Scudder bertemu dengan TJ yang dimana terdapat sebuah pistol pada tasnya TJ. Ia mengaku mendapatkan pistol tersebut ketika seseorang sedang berlari dan melemparkan tasnya pada tempat sampah. Lalu TJ membuka tas itu dan menemukan pistol itu di dalam tas tersebut. Scudder kemudian menyarankan TJ untuk berhati-hati karena dirinya membawa sebuah pistol yang mana hal itu dapat membahayakan dirinya. Keesokan harinya, TJ dihampiri oleh dua orang, yang mana orang itu merupakan pemilik tas dan pistol yang ditemukan TJ semalam. Namun, karena tidak menemukannya lagi, mereka lalu memukul TJ di sana. Ketika Scudder kembali ke apartemen, dirinya mendapatkan pesan dari TJ bahwa ia sedang berada di rumah sakit. Pergilah Scudder menemui TJ ke rumah sakit untuk melihat kondisinya. Di sana, Scudder bercerita tentang alasan dirinya berhenti menjadi detektif, yang mana pada waktu itu dirinya membuat kesalahan saat melakukan penembakan pada seorang penjahat. Peluru yang ia lepaskan mengenai seseorang gadis kecil berusia 7 tahun hingga membuatnya meninggal. Scudder pun berhenti menjadi polisi karena dirinya merasa bersalah. Pada malam itu, kebetulan Lucia hanya tinggal bersama ibunya yang lagi sakit, sedangkan perawatnya sedang pergi bersama ayahnya menggunakan mobil. Dan pada saat itulah Ray menculik Lucia yang hanya tinggal bersama ibunya di rumah. Terlihat TJ akan kabur dari rumah sakit. Sedangkan Scudder bertemu dengan Peter dan mengatakan bahwa Kenny pergi ke rumah temannya yang memiliki masalah serupa dengan dirinya. Pergilah mereka ke rumah teman Kenny dan bertemu dengan Yuri yang juga seorang pengedar narkoba. Di sana Yuri menjelaskan bahwa putrinya diculik pada malam hari dan mereka ditelepon pada pagi harinya. Telepon pun berbunyi dan seperti biasa meminta sejumlah uang tembusan untuk melepaskan Lucia. Lalu Scudder mencoba untuk mengambil teflon itu dan mencoba mengancam penculik tersebut dengan mengatakan bahwa jika Lucia mati, maka mereka tidak akan mendapatkan uang itu. Scudder lalu mencoba menelpon TJ dan meminta bantuan untuk mengambilkan sebuah kotak di apartemennya. Dan dirinya akan dijemput oleh orang yang bernama Peter, lalu mengantarnya ke tempat dirinya berada. Telepon pun berbunyi lagi. Sebelum memberikan uang, Scudder mencoba untuk memastikan bahwa Lucia masih hidup dengan cara bertanya tentang nama anjing milik mereka yang telah mati. Run, Spot, run. That's it. You're saying this wrong. Balalaika. Setelah mengetahuinya, mereka menyadari bahwa Lucia masih hidup dan mencoba untuk bertransaksi di pemakaman pada malam hari. TJ pun sampai dan memberikan kotak itu kepada Scudder, yang mana kotak itu berisi sebuah senjata miliknya, yang akan digunakan untuk menembak penculik tersebut. Telepon pun berbunyi, dan Scudder mencoba menetapkan Greenwood sebagai tempat pertemuan mereka untuk bertransaksi. Kemudian mereka mencoba untuk menambahkan uang palsu, dan mengatur strategi sebelum pertemuan itu terjadi. Mereka berencana akan membunuh penculik itu dengan mempersiapkan Peter sebagai penembak jitu. Pergilah mereka semua ke tempat pertemuan, sesuai rencana yang telah ditentukan, sedangkan TJ disuruh untuk menunggu di dalam mobil. Setelah melakukan transaksi, Albert mencoba untuk mengecek duit tersebut di dalam mobil, sedangkan Ray masih bersama Scudder berbicara tentang sebuah senjata yang sedang mengintai dirinya. My hand slips. Step. Now. Want to
set the terms. Albert yang mengetahui bahwa uang itu adalah uang palsu, langsung memberitahukan Ray dan menyuruhnya untuk menembak Scudder. Tetapi di sana, Scudder lebih dulu menembak Ray, yang mengakibatkan baku tembak terjadi di tempat itu. Step 7. Karena bangku tembak tersebut membuat Ray terkena tembakan di dadanya, yang membuat mereka harus melarikan diri dari tempat itu. Di sisi lain, Peter terkena tembakan dan membuat dirinya meninggal pada saat itu. Such pain. Except when Setelah memasuki mobil, Scudder menyadari bahwa TJ sudah tidak ada di dalam mobil. Kenny menduga bahwa dirinya kabur saat mendengar suara tembakan. Di sisi lain, ketika di dalam perjalanan, Ray tampak kesakitan karena terkena tembakan tersebut, dan tanpa disadari bahwa TJ berada di dalam mobil van milik penculik tersebut. Ketika sampai, ia ditelepon oleh Scudder dan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di bagasi rumah penculik itu. Kemudian, Scudder menyuruh TJ untuk keluar dari mobil dan memberitahukan lokasi tempat penculik itu berada. Ketika Albert sedang menghitung uang asli yang masih tersisa, Ray mencoba menyimpan alat penyentrum untuk membunuh Albert. Tetapi ketika Ray sedang duduk, Albert justru membunuhnya duluan dengan sebuah kawat, hingga membuatnya tewas. Mereka pun sampai dan masuk ke dalam rumah itu. Di sana terlihat Albert yang sedang makan. Lalu Scudder langsung mengikat orang tersebut dan mencoba untuk mencari temannya Ray. Setelah turun ke bawah, ia melihat Ray telah tewas di tempat itu. Kemudian, Scudder mencoba untuk menyerahkan Albert kepada Kenny untuk membalas dendamnya. Just made it. Good deal. Scudder kemudian memesankan TJ sebuah taksi untuk bisa mengantarnya ke tempat penampungan. Sedangkan ia akan kembali ke rumah itu untuk melihat apa yang telah terjadi. Setelah masuk, Scudder tidak melihat adanya Albert di sana lagi dan mencoba untuk mencari keberadaannya. Ketika turun ke bawah, ia melihat Kenny telah tewas di tangga tersebut dan Scudder langsung diserang oleh Albert dari belakang. Albert lalu mencoba untuk mengambil pisau daging dan berencana akan membunuh Scudder. Tetapi di sana, Scudder melihat alat penyentrum yang dipegang oleh Ray dan mencoba untuk memanfaatkannya. Ketika Albert ingin membacok Scudder, ia langsung menghindar dan menyentrumkan alat itu ke tubuh Albert. Di akhir film, Scudder menembak Albert dan pergi dari sana. Terlihat pihak kepolisian sudah datang ke tempat itu, dan Scudder mencoba untuk pulang ke apartemennya menggunakan sebuah kereta api dan film pun selesai.